Sebuah kisah yang sangat menyayat hati pada masa konflik bersenjata di akhir tahun 2000-an, yaitu pada masa DOM, daerah operasi militer. Kisah ini tentang perjuangan seorang anak berusia 7 tahun bersama keluarganya harus bertahan hidup tanpa makan nasi selama 3 bulan di tengah hutan rimba. Berikut kisahnya. Ini adalah kisah dari sebuah desa kecil di pedalaman Pantih Bidaru, Aceh Timur. Sebuah tempat yang biasanya tenang, tiba-tiba berubah menjadi ladang ketakutan. Di masa yang dikenal dengan daerah operasi militer, peluru dan api merenggut ketenangan rakyat. Dan di tengah gejolak itu, hidup seorang anak kecil bernama Banta. Tubuhnya mungil, mengenakan celana pendek merah, yaitu celana bekas sekolah dasar, dan memakai singlet putih yang lusuh. Bersama ayahnya, yang hanya berbalut sarung lusuh, mereka berjuang melawan dingin malam, kelaparan, dan maut di tengah hutan. Demi satu hal, bertahan hidup. Malam itu, angin berhembus lembut di sebuah kampung kecil di pedalaman Aceh. Banta, seorang anak berusia 7 tahun, duduk bersama keluarganya di ruang depan rumah panggung sederhana mereka. Malam terasa hangat, karena mereka sedang menikmati kacang rebus sambil bercengkerama. Namun, mereka tak tahu bahwa malam hangat itu akan berubah menjadi malam penuh penderitaan dari kejaran peluru. Saat masih menikmati kacang rebus, ketenangan itu mendadak pecah oleh suara tembakan. Beberapa saat kemudian, 3 orang anggota GAN datang dengan satu sepeda motor Honda Supra, dengan membawa 3 pucuk senjata laras panjang jenis AK-47. Salah satunya terluka tembak di bahu, darahnya masih mengalir. Mereka meminta pertolongan obat, tempat beristirahat, dan sekadar berlindung dari kejaran aparat. Ayah dan ibu Banta tak mampu menolak. Setelah ibu Banta memberikan obat tradisional dan membalut lukanya, mereka dipersilahkan beristirahat di rumah itu. Namun menjelang subuh tiba, sekitar pukul 4, suara truk aparat terdengar mendekat. Tiba-tiba, rentetan peluru memberondong rumah mereka. Panik, Banta yang sedang tertidur pulas ditarik oleh ayahnya dan disuruh lari lewat jendela ke arah belakang. Banta berlari dengan kaki telanjang di bawah terjangan peluru, hanya memakai celana merah pendek dan memakai baju singlet. Sementara ayahnya menggiring mereka menuju jurang di belakang rumah. Tubuh hanya dibalut sarung dan singlet lusuh, menggigil di udara subuh yang menusuk tulang. Mereka bersembunyi di kegelapan hutan. Dari kejauhan, mereka melihat rumah dikepung, 3 unit sepeda motor dibakar, dan suara aparat bergema di udara. Mereka berlindung di balik jurang, sampai ketika hari menjelang jam 10 pagi, Banta yang masih kecil menangis karena kelaparan. Ayahnya, dengan hati yang diliputi cemas, takut persembunyiannya ketahuan, dengan hati-hati mencoba merangkap ke kebun pisang di belakang rumah dengan perlahan. Namun dari sela semak, ia melihat seorang sniper aparat duduk di atas pohon kemiri, tepat di samping pintu dapur. Dengan napas ditahan, ayah Banta merangkak lebih dalam, lalu masuk ke sarang babi untuk bersembunyi, agar tidak ketahuan. Jam terus berjalan, suasana depan rumah masih riuh oleh teriakan dan suara sepatu aparat. Ibu Banta gelisah, hatinya tak tenang, dia berpikir suaminya sudah ditangkap karena tak kunjung kembali. Sekitar pukul 2 siang, ia memberanikan diri naik ke tebing, namun sniper aparat melihatnya. Tembakan dilepaskan. Ibu Banta terkejut, kakinya terpeleset, tubuhnya jatuh ke tanah, dan terguling lagi ke jurang. Ia tak tertembak, tapi sniper itu mengira tembakannya tepat sasaran. Sniper turun dari pohon, masuk ke rumah, dan menemukan identitas ibu Banta. Mereka menghubungi komando, melaporkan bahwa seorang warga sipil tewas, lalu meminta ambulans puskesmas untuk menjemput jenazah. Namun, di tengah jalan,
Ambulans dicegat pasukan aparat lain, mereka melarang masuk karena situasi dinilai terlalu berbahaya. Sementara itu, di dalam Juran, ayah Banta berhasil membawa beberapa pisang ayam untuk dimakan. Tapi pasukan aparat mulai mencium keberadaan mereka, peluru memberondong ke arah Juran. Ayah Banta segera membawa keluarganya pindah, menyusuri aliran sungai, masuk lebih dalam ke hutan. Hari demi hari mereka berjalan tanpa makanan, hanya bertahan hidup dengan memakan dedaunan, pucuk rotan, dan buah kayu liar. Di hari keempat mereka menelusuri hutan, mereka bertemu seorang petani tua yang sedang berladang. Dengan penuh iba, sang petani memberi mereka makan, pakaian seadanya, dan bekal berupa buah-buahan, kacang tanah, dan jagung. Namun, demi keselamatan, ayah Banta dan keluarganya kembali masuk ke hutan. Setiba di hutan, mereka bertemu lagi dengan 3 anggota GAM yang sebelumnya terluka. Kemudian mereka berjalan bersama, saling menopang di tengah keterasingan. 1 bulan lamanya mereka bertahan tanpa nasi, hanya mengandalkan makan daun-daunan dan minum air sungai. Hingga pada suatu hari, hujan deras mengguyur hutan lebat. Dari kejauhan, mereka mendengar suara orang. Ternyata ada 13 orang pasukan aparat yang sedang membangun kemah untuk berteduh. Melihat kesempatan, 3 anggota GAM itu segera menyusun strategi. Dengan posisi mengepung dari 3 penjuru, mereka menyerang pasukan aparat yang berkumpul di bawah tenda secara tiba-tiba. Di tengah hujan deras, tembakan AK-47 memecah suara hujan. Pasukan aparat tidak siap, tidak sempat membalas. Mereka semua tewas di tempat. Setelah memastikan aman, para pejuang GAM memanggil ayah Banta untuk mengambil makanan dari bekal pasukan. Tak hanya itu, mereka juga mengumpulkan 16 senapan laras panjang, 5 pistol, dan 23 granat. Senjata-senjata itu segera disembunyikan. Setelah tenaga pulih kembali, mereka melanjutkan perjalanan di dalam hutan tersebut. 2 hari kemudian, mereka tiba di sebuah desa asing yang belum pernah mereka jumpai sebelumnya. Warga desa menyambut mereka dengan ramah, memberi makan, dan tempat istirahat. Di sana, ayah Banta dan keluarganya berpisah dengan 3 anggota GAM. Namun, kabar cepat menyebar. Keesokan harinya, terdengar berita bahwa pasukan aparat bergerak menuju desa tersebut. Tak ingin ambil risiko, ayah Banta kembali membawa keluarganya masuk ke hutan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. 3 bulan lamanya mereka hidup di dalam hutan, sebelum akhirnya situasi mulai reda. Dengan hati-hati, ayah Banta pulang ke desanya. Namun sesampainya di rumah, yang ditemuinya hanyalah puing dan abu. Rumah mereka telah dibakar habis. Itulah kisah getir seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak kecil bernama Banta. Kisah nyata di masa kelam Aceh, saat tanah itu berada di bawah bayang-bayang daerah operasi militer atau masa Dong. Sebuah masa di mana hidup dan mati hanya dipisahkan oleh sehelai daun, dan ketahanan hidup ditentukan oleh keberanian serta doa.